Jujur. Ya. Saya waktu itu saya mau pensiun dari Arema ya. Oke. Tapi Itu yang berbeda ya. ya berbeda-beda. Dan itu yang kamu nggak terlalu suka. Kalau yang kayak begitu. Kamu sebagai pemain suka cari sensasi kan? Kamu tidak dikasih kepercayaan tentang penalti. 19 gol kamu tidak ada dari titik penalti. Itu mulai lagi dia gosi-gosi, dia salah televisi. Kamu nggak dia. dikasih penalti ya? Gol berarti kamu mencetak 28% gol dari Arema musim itu. Wih, bonus gede dong. Jadi yang membuat kamu juga sangat betah tuh selain manajemen tentunya adalah kedua Aremania masyarakat dan Malang. Aremanita. Arema. Ya bukan darah, tapi enggak. Saya tahu kan Valentino suka gosi-gosi. Saya Apa tahu. suka gosip-gosip? Tapi walaupun rumah saya Surabaya, saya nggak pulang. Saya tetap Iya. di Malang terus. Tapi kalau yang nawarin Surabaya kamu mau? Hai pemirsa, inilah dia waktunya. Hola, halo, Jepret Team. Kembali lagi kita meneruskan kisah perjalanan dari El Loco alias Christian Gonzalez selama di Indonesia. Kita sudah berada di klub yang sekarang akan kita bahas menjadi klub terlama Loco membela dalam karirnya di Indonesia, di mana lagi kalau bukan di Arema. Dan tentu saja acara ini terselenggara berkat support kalian semua Jepret Team dan juga Awi, bukan air biasa. Dan nanti juga akan ada kuis yang akan berhadiah langsung dari Loco maupun juga dari Awi. Dan untuk kalian yang belum dikirim hadiahnya bersabar, karena tentu saja akan ada proses tanda tangan dulu dan akan dikirimkan ke rumah kalian masing-masing. Dan jangan lupa juga kita punya acara spesial bersama dengan Loco, nanti berkisah tentang kisahnya Loco di timnas dan juga bersama keluarga. Kita akan informasikan nanti posisinya di hotel mana dan di tanggal, bulan, dan tentu saja mudah-mudahan terselenggara di tahun 2021 ini. Kita langsung sapa saja kalau begitu. Taruh dulu maskernya, kita juga sudah menjalani protokol kesehatan yang ketat. Loco Gonzalez. Selamat sore. Selamat sore, kita syutingnya sore ya. Dan tentu saja kita akan lanjut ngobrol tentang Arema. Karena Arema ini setelah dari Persisam. Dari Samarinda ya? Ya, di Persisam Samarinda. Dari Samarinda, karena saking lamanya berkarir dia harus pikir dulu. Arema itu dari yang mana ya gitu. Tapi banyak yang spekulasi, tahu kamu spekulasi? Banyak berita-berita saat itu. Ini pasti ada hubungannya karena Pak Iwan Budianto minta kamu balik lagi bersama dengan, waktu itu kan dari Persik Kediri Pak Iwan, di Arema Pak Iwan juga. Apakah memang ada hubungannya waktu itu kamu diminta ke Arema? Ya, memang benar. Karena nggak mungkin saya datang sendiri untuk ke Arema ya. Iya. Saya dulu dia telepon saya untuk datang ke gabung sama Arema. Apa yang dia bilang waktu itu? Enggak, waktu itu saya sudah Waktu itu saya sudah selesai kontrak sama Persisam Samarinda. Waktu itu bukan cuma 1 tahun. Waktu itu cuma kompetisi selesai Agustus. Akhir Agustus Agustus. Agustus. Ya. Kontrak sampai Oktober aja. Oke. Jadi ada dari Agustus sampai Oktober. Agustus berakhir kompetisi, Oktober kontrak habis. Masih habis kontrak Oktober. Nah setelah itu dia telepon saya. Si saya dia tanya dulu. Ya. Bukan Gonzalez enggak. Oke. Dia tanya dulu, hormati dia. Si saya sudah punya tawaran dari tim lain. Ya, waktu itu saya bilang ya ada Pak Iwan. Oke. Kalau ada kamu saya tidak mau. Enggak, tapi ya kita bicara karena saya sudah kenal lama. Ya. Dia mau saya gabung di sana. Ya oke, saya saya bicara saya minta waktu karena harus bicara sama manajer di tim lain. Ya. Karena mereka sudah belum Tanda tangan. ya belum tanda-tangan, mereka sudah tidak jawab. Oke. Dan karena mereka lama-lama saya langsung telepon Pak Iwan dan dia suruh saya datang ke Malang untuk bicara tentang kontrak Oke. Nah, waktu akhirnya kamu bergabung di Arema. di Arema. Dan itu kan waktu itu Arema 2013 ya? 2013. Itu kan Arema yang bintang semua isinya. Ya waktu itu banyak pemain bintang. Pemain depannya aja kan ada Greg.
Betul ya? Ya karena kita waktu itu bintang karena waktu itu kita hampir ya kalau kita bicara 8 pemain asing. Karena ada Victor naturalisasi, ada Gresio naturalisasi dan saya. Terus di luar pemain asing ada Beto ya? Beto, Kayamba, pemain di belakang Terry kalau nggak salah Terry. Kayak Bagams ya? Ada Kayamba sama pemain di belakang Terry. Oh Terry, oke. Terry sama satu pemain Asia. Makanya ini memang proyeksi Arema di tahun itu juara ya? Ya Dengan waktu itu materi mereka pemain yang ada. prediksi juara. Yang kita waktu itu kalau saya tidak salah saya pikir kita tidak sampai waktu itu mau juara. Tapi waktu kita ada di atas nggak tahu ya ada sedikit masalah nggak tahu dan kita dihilang poin dan kita juara kedua. Oke, jadi Kalau si waktu itu kita tidak hilang poin, Arema juara. jadi ada sedikit masalah Ya sedikit masalah. karena kehilangan poin yang kamu tidak tahu masalahnya apa. Nggak tahu. Oke. Jadi itu tim bertabur bintang tapi proyeksinya juara ada di peringkat kedua ya. Ya kedua. Padahal kan waktu itu hampir juara itu. Hampir. Ada apa sih? Nggak tahu. Sampai sekarang nggak tahu. Pokoknya kehilangan poin. Ya waktu itu harus hilang poin Arema. Oke. Tapi kamu betah loh 5 musim. Apa yang membuat kamu betah? Ya kita karena masyarakat, supporte. Masyarakat, kenapa masyarakat? Ya karena mereka luar biasa hormati. Ya kita sekarang di semua tim. Ya tapi kita khusus Lagi ngomongin Arema. ya khusus hari ini Arema. Nggak, soalnya nama-nama yang kamu sebut tadi kan akhirnya Beto pindah, Greg pindah, Kate Kayamba pindah, terus juga beberapa pemain lain pindah. Kamu malah yang paling awet 5 musim. Ya Apa yang membuat kamu betah di Malang? mereka kan percaya diri sama mereka sama saya. Cinta mereka sama saya. Dan mereka juga di sana hormati pesoporte juga. Luar biasa. Dan juga Pak Iwan. Ya, Dan juga istri saya di sana juga selalu dekat soporte. oke. Kita juga kadang-kadang juga selalu, walaupun saya sebelum main, saya selalu pengajian di rumah saya sama. Pengajian dulu. Ya pengajian dulu sebelum pertandingan ya. Sampai sekarang ya. Sama Najatin. Juga kadang-kadang soporte datang. Kita bareng. Jadi yang membuat kamu juga sangat betah tuh selain manajemen tentunya adalah kedekatan dengan supporter. Ya soporte Dan juga Aremania masyarakat dan Malang. Aremanita. Aremania dan juga Aremanita. Ya. Dan itu yang membuat kamu betah dan juga berprestasi tentunya. Nah, nanti kita juga akan bahas tentang itu, tapi sebelumnya tadi masih ngomong-ngomong tentang bertabur bintang, waktu kamu akhirnya ditawarin, isinya udah banyak pemain-pemain top gitu. Kamu malah mau ya? Bukan kamu malah, waduh nanti saya main nggak nih gitu, karena banyak pemain-pemain bintang di situ. Enggak, waktu itu bos saya Pak Iwan bawa saya ke sana, saya tidak pikir seperti itu. Sino untuk apa saya datang ke sana? Kalau saya pikir seperti itu, berarti saya sudah kalah sama mereka. Oke, jadi kamu yakin? Ya saya yakin, saya pikir seperti tadi Valentino bilang, banyak pemain bintang, pasti kita bisa berhasil, pasti bisa juara. Tapi kadang-kadang tidak selalu seperti itu. Karena kalau selalu ada banyak pemain bintang, selalu pasti ada banyak masalah juga. Itu yang saya mau tanya. Di sana sama pemain-pemain bintang lain kamu oke semua? Enggak di dalam lapangan, bisa Ya. kompak nggak? Ya itu saya tadi bilang, karena kenapa saya bicara seperti itu kalau ada banyak bintang. Los Galacticos. Ya, karena kalau ada banyak pemain bintang, Ya. itu pasti Egonya tinggi kan? pasti nanti ada banyak gosip. Banyak pemain bintang nanti pasti ada masalah. Wah, nanti ini mau ambil penalti, ini Iya, marah. iya, Ini betul. ada bola mati. Betul. Karena pengalaman saya di luar, Betul, ya, betul. saya lihat. Tapi waktu itu alhamdulillah enggak, kita di sana semua kompak. Apa karena itu dulu coach RD ya? RD. Apa karena peran coach juga sehingga pemain-pemain bintang bisa tidak muncul karena, egonya? Ya itu juga semua, karena itu saya bilang, semua pelatih punya karakter karakter beda-beda masing-masing ya. Dan juga punya buku kerja, Ya. semua beda-beda. Tapi waktu itu RD, saya waktu itu saya senang suka karena dia pelatih
kalem. Ya kalem, Kalem. nggak teriak-teriak. Enggak, tenang. Tenang. Dia selalu bicara sama pemain. Misalnya si ada orang seperti marah, teriak-teriak, dia datang bicara, ya tenang, bagus. Kamu senang yang kayak gitu? Ya saya suka. Dia pelatih saya, kita harus hormati pelatih. Ya. Tapi saya nggak suka kalau misalnya ada pelatih mau cari sensasi, itu saya nggak suka. Yang kayak gimana misalnya? Bukan karena saya nanti kalau tidak suka, wah saya tidak hormati, enggak. Ya. Saya tetap hormati dia. Betul. Itu cuma untuk saya sendiri. Ya artinya kamu lebih cocok pelatih yang gayanya kalem. Ya, kalian Kasih dan, tahu pemain juga mungkin. ya kalian dan cua jujur. Oke. Dan tidak cari sensasi. Ya. Kalau pelatih yang cari sensasi itu yang kayak gimana misalnya? Teriak-teriak atau yang malah berita di koran? Enggak, karena Di koran. Enggak, karena itu teriak-teriak biasa di semua dunia sepak bola. Seperti apalagi pelatih asing. Misalnya saya waktu saya di Uruguay juga mereka di sana teriak-teriak. Tapi itu bukan mereka teriak-teriak karena mereka marah. Ya. Oh, emosi marah sama kita enggak, karena dia mau keluar semua emosi punya dia. Ya. Teriak-teriak ya, Ya. tapi dia mau tim kita juga yang terbaik dan menang. Karena itu mereka teriak-teriak. Jadi bukan- teriak-teriak bukan yang kamu maksud sensasi, bukan yang teriak-teriak ya? Enggak, Maksudnya sensasi itu yang berbeda ya? Ya berbeda-beda. Dan itu yang kamu nggak terlalu suka. Enggak. Kalau yang kayak begitu. Kamu sebagai pemain suka cari sensasi kan? Enggak. Masa? Saya alhamdulillah selalu main dari hati, bukan untuk cari sensasi. Dimanapun kamu main? Dimanapun. Dari awal sampai sekarang? Sampai sekarang. Tapi kan cari sensasi bagus buat kamu Ya, bisa tapi bukan dipakai buat mungkin. ini, dipakai buat Ya, iklan, dipakai tapi- buat apa? Ya itu untuk orang lain, bukan untuk Loco Gonzales. Loco Gonzales nggak suka sensasi. Luar biasa. Tapi suka nggak suka, Loco ini bikin sensasi di musim pertamanya di Arema. Karena prestasinya ketika di tengah pemain-pemain bintang dia tetap bisa berkontribusi untuk Arema. Saya akan bahas tentang sensasi yang dia buat untuk prestasi di Arema di musim pertama setelah kuis ini dulu nih. Kuisnya ini persembahan dari Awi, bukan air biasa. Pertanyaannya adalah sebutkan nama pemain asing di musim 2013 yang disebutkan oleh Loco tadi, termasuk satu pemain dari Asia yang dia lupa tadi. Sebutkan siapa-siapa saja kan namanya dan formatnya ada di layar ini. Silahkan jawab, akan berhadiah memorabilia atau merch langsung dari Loco Gonzales. Kita lanjut ngobrol setelah yang berikut ini. Baik, kembali lagi di Jebret Talk Special Loco Series, di mana kita lagi ngobrol tentang ceritanya Loco ketika di Arema. Dia bukan pemain yang suka cari sensasi, tetapi prestasinya sendiri yang menunjukkan sensasi bagi banyak masyarakat pencinta sepak bola sampai dengan media. Karena kalau udah ngomongin data dan angka, untuk seorang Loco ini harus lihat contekan, harus lihat. Karena Loconya aja nggak pernah inget, apalagi kalau saya nggak bawa. Nggak pernah saya. Nggak pernah kan? Beberapa catatan sensasi yang dibuat oleh Loco adalah bagaimana Loco ketika di musim pertama di tengah Beto dan juga Greg, kamu tetap top skornya. Alhamdulillah bersyukur. Ingat nggak berapa gol? Di tahun pertama harus lihat buku. Iya, seingat kamu dong. Coba. Kira-kira kamu ingat nggak? Nggak tahu, mungkin 5, 4, 19, nggak tahu. 3. Yang jelas kamu ada di atas si dua pemain tadi ya. Dan catatannya menunjukkan bagaimana 15 gol 15 gol. Greg Nwokolo. 14 gol Gonçalves. Beto Gonçalves. Kayamba Gams 9 gol. Sunarto, ingat gak? Sunarto kamu ingat gak? Ya ingat sih Narto saya. Sunarto joker ya? Ya. Joker kan? Ya mereka bilang Iya. joker. 5 gol. Loco Gonzales berapa? Nggak tahu. Orang gak tahu mulu.
19 gol. 19. Berarti benar. Ayo tepuk tangan dulu buat Loko, dia ingat. Saya tadi bilang 19. Iya. Masalahnya, kamu tidak dikasih kepercayaan tentang penalti. 19 gol kamu tidak ada dari titik penalti. Itu mulai lagi dia gosi-gosi. Dia salah televisi. Kamu nggak dia. dikasih penalti ya? Bukan karena kasih penalti. Apa dong? Karena saya bilang tadi, Apa? karakter saya bukan ambisi-ambisi semua bola. Iya. Terus? Kalau ada teman saya ambil penalti, silakan. Monggo. Ambil, nggak ada masalah. Ya tapi masa satu pun kamu nggak ngambil penalti? Berarti Coach RD nggak percaya sama kamu? Bukan karena percaya, karena waktu itu pelatih bilang, pemain que sudah punya apa? Punya percaya diri, siap, ambil bola. Oke. Oh bukan udah ditentukan kalau ada penalti siapa? Enggak, misalnya dia bisa kasih nomor, oke. Ini nanti Valentino Sepre, Raffi, Andre. Ya. Oke. Ya. Paling berarti paling siap, ambil. Oh. Dan waktu itu saya selalu siap. Oke. Tapi karena teman saya dia sudah ambil bola, Ya sudah. ya mau apa? Oh, kita tanya, nggak kasih bola ke saya. Nggak, itu nggak bagus. Siapa waktu itu biasa yang penendang penalti? Kata kalau nggak salah, Beto. Oh Beto. Ya kalau teman, walaupun pelatih bilang, oke González kamu nanti penalti pertama. Tapi kalau saya lihat teman saya ambil, saya harus percaya sama dia. Tapi akhirnya. Harus kasih semua motivasi. Tapi kamu selalu siap. Ya selalu siap. Berarti waktu itu teman kamu selalu siap juga ya, karena kamu nggak tapi- kebagian. Ya bagus. Iya, iya. Berarti karena dia mencetak 19 gol, kamu kan hitung-hitungannya bagus kan? Berarti kamu mencetak total Arema mencetak 70 gol. 5 tahun. 2013. Arema mencetak 70 gol, kamu mencetak 19 gol. Berarti kamu mencetak 28% gol dari Arema musim itu. Wih, bonus gede dong. Enggak, bonus sama. Enggak ada bonus gede. Ya nggak Kenapa apa-apa bonus? lah, ngaku aja. Dimanapun saya main, ini 19 tahun main di Indonesia, nggak ada bonus khusus, bonus spesial untuk Loko. Selalu sama, rata-rata semua sama pemain. Karena di lapangan bukan cuma saya sendiri main. Bener. Benar. Oh ya udah. Loko di tahun 2013 kena 5 kartu kuning. Melawan Barito, Persib Bandung, Persija, Persiba Balikpapan dan Persidafon. Nggak ingat kan kamu? Tidak ingat karena pemain cuma ingat, oke hari ini kartu kuning. Ya. Misalnya dulu 5, sekarang cuma 2, 3. Misalnya saya punya kartu, wah saya masih ingat, tapi kalau seperti ini cuma semua untuk... Kamu tapi striker kena 5 kartu kuning banyak loh Loko. Kenapa? Kamu ini soalnya passion. Itu berarti saya kerja keras untuk tim. Oke. Makanya kamu Bukan cuma berdiri aja tunggu bola. Oh, makanya kamu ngotot. Ya harus kerja keras seperti pemain belakang Ya tim paling saya. nggak waktu di Arema kan kamu nggak kejadian kayak di PSM sama di Persik kan? Enggak. Enggak, berarti kamu udah belajar. Ya waktu itu sudah. Itu saya berani ngomong kisahnya ada di episode sebelumnya. Kisah di PSM sama kisah di Persik. Wah, Loko selalu dihukum. Ya tapi waktu itu saya masih muda tapi masih... Yoi. Loko, dari 19 gol itu kamu ingat nggak kamu mencetak hat-trick berapa kali? Dari 19 gol. Ya kalau saya ingat cuma pertandingan pertama kalau nggak salah. Lawan Persidafon. Wih, ini tepuk tangan lagi. Wih, ingat ya? Ya itu pertandingan pertama. Betul, mengalahkan Persidafon pekan pertama. 9 Januari 2013, kamu 3 kali mencetak hat-trick. Iya. Jadi ada 9 gol dari 3 pertandingan. Karena kamu hat-trick 3 kali. Kemudian kamu mencetak 2 kali, mencetak 2 gol dalam satu pertandingan itu berapa kali? 2 gol. Iya, sering ya? Nggak ingat. Tetot, dia lebih banyak hat-trick daripada 2 gol. 2 golnya cuma 2 kali. 2 kali. Jadi kamu cuma 4 gol 2 kali. Lawan Sriwijaya sama Persisam. Kamu hat-trick malah 3 kali. Lawan Persisam. Cetak 2 gol. Cetak 2 gol kamu lawan Brace itu kamu melawan Sriwijaya sama melawan Persisam. Ya sekarang ingat Persisam di sana, main di sana gitu. Ya, udah ingat.
Dan kamu 2 kali mencetak gol tunggal penentu kemenangan. Arema melawan Persita sama melawan Persib Bandung. Hebat ya, ada catatannya tentang kamu. Kamu aja udah gak inget. Nggak ingat. Ya kan? Itu dia beberapa catatan-catatan Loko saat di musim pertama. Dan itu memang menunjukkan bahwa Pak Iwan kontrak kamu nggak salah ya. Karena ternyata kamu tetap yang paling moncer. Nah, sekarang selama 5 musim kamu bersama dengan kamu sampai 2017 ya? Ya terakhir 17. 17 ya? Ya. Ya kan? Nah, kamu 2013 sampai 2015 itu mencetak 34 gol. Karena ini datanya cuma sampai 2015. Yang 2016, 2017 belum diupdate. Ya, jadi Tapi kamu kita 2015 nggak main kita. hingga, berarti kamu musim yang mana? Oh, salah. Ini maksudnya sepanjang karir kamu dari tahun 2008. Bukan hanya di Arema. Jadi selama kamu di Indonesia itu 2008-2009 hingga 2015 kamu bisa 108 gol. Makanya kamu ini disebut Raja Hat-trick. Ya, karena hat-trick kamu itu banyak banget. Paling enggak tadi 2013 kita udah kasih tahu data-data yang menunjukkan keganasan seorang Loko. Setelah 2013 Loko. Sampai dengan kamu 2017 kan? Ya. Menurut kamu Arema yang paling kuat itu di tahun yang berapa selama kamu membela Arema? Susah. Susah. Ya karena saya harus lihat foto pemain-pemain boleh. Enggak, kan pasti kamu ingat 2013 itu tim bintang. Ya pertama tim bintang, kita juara kedua. Ya, Tapi seperti tadi Valentino bilang, ya. ada banyak pemain Keluar dan pergi. keluar dan pergi dan masuk. Keluar dan masuk ya. Ya. 2013 mungkin ya. Menurut kamu yang paling Ya kuat kalau kita lihat tentang prestasi. prestasi dan Bintang-bintang. Ya. Itu ya. Tapi di 2017 Loko, kamu mencetak 5 gol waktu lawan Padang, membuat kamu lolos kan? Ya, Terus di final kamu cetak hat-trick, sehingga kamu juara Piala Presiden. Ya. Itu tim yang itu menurut kamu gimana? 2017. Itu angkat udah ada Hanif gitu-gitu ya 2017 ya? Ya itu baru pemain datang dari bawah, Haji Santoso bawa. Itu angkatan Arema tahun itu apa yang kamu ingat? Tapi waktu itu kita juga pemain bagus semua. Nah iya makanya. Ya. Kamu kan akhirnya top skor di Piala Presiden. Top skor Piala Presiden. 11 gol kan? 11. Ada hat-trick di final, ada di lawan Semen Padang 5 gol, baru sisanya 3 gol. Ya pertama 11 nggak gol. tahu, Pestida, Ya. 2, satunya nggak tahu sama siapa lagi. Jadi 11 gol. 11 gol. Nah, itu kamu kesetanan begitu kenapa di tahun 2017? Nggak tahu karena waktu itu saya tidak pernah mulai pertandingan pertama kalau nggak salah saya nggak main karena waktu itu saya datang liburan dari Belanda. Ya. Dan saya ikut latihan sama mereka, waktu itu mereka TC di Batu nggak salah. Tapi karena saya baru gabung, mungkin pelatih tidak terlalu percaya kondisi saya ya karena mungkin ya saya pertandingan pertama nggak main kalau nggak salah. Baru mulai kedua. Ya. Saya. Dan waktu itu juga pertandingan kedua tidak mau main saya. Dia nggak mau saya main. Pelatih. Pelatih. Terus? Dan saya datang bisa sama asisten kenapa saya nggak main. Nggak karena mereka begini. Kamu belum siap. Saya sudah siap 100%. 100%. Ya, waktu itu. Pelatih saya oke benar loco ya masuk. Ya saya masuk. Di mana kita menang lawan Pestida. Dan itu akhirnya habis itu main terus. Ya main terus. Dan juga banyak pertandingan nggak cetak gol. Nggak cetak gol. Sampai kita juga datang ke semifinal pertama di Padang. Kita kalah 1-0. Tapi alhamdulillah dan alhamdulillah terima kasih pelatih karena waktu itu dia masih tetap percaya sama saya di depan karena itu saya tadi bilang. Kadang-kadang trik seperti itu, kadang-kadang kita bisa masuk setiap pertandingan ya. Ya betul. Tapi kadang-kadang Kadang-kadang enggak.
Tapi waktu itu dia masih tetap percaya sama saya. Karena ada banyak pelatih misalnya, wah Udah nggak cetak gol. dua pertandingan nggak cetak cetak gol, 2 gol ganti. sudah bingung ganti. Tapi itu salah. Saya ingat dulu Luis Suarez. Luis Suarez main di Barcelona. Awal-awal. Enggak, bukan awal-awal. 11 pertandingan Iya, nggak nggak cetak cetak gol. gol. Enggak, itu bukan pertama enggak. Berapa tahun Oh, kemarin. Oke. 11 pertandingan nggak cetak gol. Dipercaya. Tapi pelatih mereka bilang, ada banyak seperti sini Gosi. Kenapa? Ya tapi kenapa saya harus caci maki pemain saya? Dia sekarang setelah pertandingan nggak cetak gol, pelatih bilang Barcelona ya. Iya. Kenapa? Karena dia nggak cetak gol, saya harus dia tunggu di tribun. Kita harus pikir, ingat. Dia kemarin cetak gol, kita menang terus. Dan kita teriak-teriak. Betul. Dia sekarang nggak cetak gol, kenapa saya harus tetap Percaya. support dipercaya dia. Pasti nanti dia mulai cetak gol, nanti cetak gol terus. Akhirnya pertandingan ke-12 Suarez mulai cetak gol, itu mulai cetak gol terus. Ini bisa jadi pandit DPI nih ya buat acara di Jebret. Tapi udah punya klub sekarang, jadi nggak bisa. Tapi kan kita masih undang. enggak karena saya kan mau ucap seperti itu. Seperti contoh Ronaldo ya. Ronaldo yang mana nih? Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Waktu pindah, nanti kita kembali lagi ke Cerita Indonesia. Indonesia. Bagus ini. Tapi saya mau cerita Ya. untuk orang di sini tahu. Oke. Que bukan cuma karena cetak gol, oh nanti kalau Tidak tidak cetak cetak gol, dibuang. Enggak. Ya. Cristiano Ronaldo. Maaf ya, tapi Cristiano Ronaldo waktu pindah dari Real Madrid ke Juventus, waktu itu mereka main kompetisi dan Champions ya. Ronaldo juga waktu itu nggak cetak gol sama sekali. Semua soporter Juventus dicore Cristiano Ronaldo untuk apa? Kamu Ronaldo kembali ke Real Madrid. Nggak cetak gol sama sekali berapa pertandingan. Iya. Tapi pelatih percaya, tata main, mulai Champions, langsung cetak 3 gol lawan Atletico Madrid. Masih ingat nggak? Hat-trick. Hat-trick dia, mereka lolos. Karena Cristiano Ronaldo cetak gol. Itu, Dan setelah itu dia golin terus. dia golin terus. Jadi pemain itu harus didukung. Ya, Apalagi striker. dukung dan harus support. Ya. Dan harus Seperti tetap percaya diri. Griezmann sekarang kan juga musim lalu kan dia dianggap tidak berguna buat Barcelona. Benar. Sekarang sudah 19 gol. Ya benar. Artinya perlu waktu untuk proses dan dipercaya. Ya mungkin, ya waktu juga tapi penting kasih percaya. Kasih kepercayaan. Kalau Valentino kasih percaya sama saya, wah ini pelatih saya Valentino, dia percaya sama saya harus Berikan yang terbaik. yang terbaik di lapangan, Bukan ditendang. bukan ditendang. Tadi soalnya sampai ditendang begitu ya. Ya, Nah itu cerita di luar. Balikin lagi ke yang tadi ya kan. Nah akhirnya kamu cetak 11 gol sebelah gol. di Piala Presiden itu. Dan itu di saat orang mulai mulai ngomongin, kamu udah mulai udah 5 musim kan, kamu udah mulai diragukan sama orang. Ya bukan tapi enggak. Saya tahu kan Valentino suka gosi-gosi. Saya Apa tahu. suka gosip-gosip? Tapi tidak semua. Iya tidak semua. Pasti ya. Ada yang percaya. Nah, pasti ada orang suka, dia suka, tapi itu sepak bola, itu biasa. Ya. Seperti Ronaldo, Messi ada banyak orang suka, nggak suka. Mungkin juga ada selalu caci maki, itu biasa sepak bola. Oke, nah saya mau ngobrol lagi tentang akhirnya kamu kemudian lanjut lagi kan dari Arema. Tapi sebelumnya seingat kamu deh 11 pemain terbaik Arema yang menurut kamu selama main 5 musim siapa aja? Kiper Kurnia Mega saya yakin nih. Kurnia Megan. Oke, 1. Pemain belakang. Pemain belakang. Di kanan siapa di kanan? Ya di kiri Alfarisi. Johan Farisi sampai sekarang ada. Ya di kiri. Ya mungkin Beni, enggak. Hanka sama Arthur. Hamka Arthur Cuna. Ya. Hamka Hamzah. Ya Beni. Beni kanan. Ya, Berarti Beni- 4. Beni kanan. Kiper Mega. Kiper Mega 5. Formasi tengah. Ya. Untuk saya, Iya.
Gustavo Lopez. Baru mau bilang Gustavo ya? Gustavo Gustavo Lopez. Lopez. Mana dia sekarang ya? Dia de Argentina. Masih main? Enggak, dia ambil lisensi pelatih. Oh pelatih, oke. Gustavo Lopez, Ya. terus Vizcara sama Vizcara, Kayamba. Kayamba Gams. Ya. Esteban Vizcara, Kayamba. 4-3. Berarti 4-3-3. Berarti kurang Kurang 3. 3. Iya, mau 3 depan apa 1 tengah lagi? Enggak. Ada playmaker. Oke, satu ya kan Gustavo playmaker. Enggak, Gustavo. Saya mau Gustavo main di belakang. Oh, kamu dia main di belakang. Oke. Gustavo, Kayamba, Vizcara. Vizcara. Oke, terus? Enggak, kita ganti. Kita ganti. Gustavo playmaker. Iya kan? Ya, Gustavo playmaker. Ya. Terus di depan saya sama Beto. Di depan kamu sama Beto. Iya. Berarti kurang 1. Kurang 1. Di belakang siapa? Siapa yo? Hendro? Enggak. Ya bisa Hendro Ya. Sukadana. Igede Sukadana. Ya, Sukadana. Sukadana. Jadi Hendro apa Sukadana? Sukadana. Kamu emang suka yang main gini juga ya? Enggak, karena kita harus Bisa cari... motong bola. Enggak, kita harus cari apa? Karakter masing-masing. Betul. Sukadana di gelandang, Ya. dia Itu bola, dia makanya. kasih Vizcara, kasih Kayamba, Kayamba. mereka kasih Gustavo. Gustavo, dan Gustavo kasih saya sama Beto. Kamu sama Beto ya? Ya, seperti di Persikeridi. Betul. Ada Sis Ya, sama Haryanto. Haryanto. Mereka ambil bola, kasih Fagundes, Danilo. Betul. Ke depan habis Ya, itu. ke depan, ke Budi Sudarsono, Wih. dan Erlo Gonzalez. Budi Piton. Piton, alias Piton. Itu dia 11 pemain yang dipilih oleh Loco Gonzalez untuk menemani dia sebagai pemain ataupun tim impian dari 2013 sampai dengan 2017. Pertanyaannya, merch memorabilia dari Loco Gonzalez. Sebutkan berapa kali Loco mencetak hat-trick di tahun 2013, berapa kali dia mencetak 2 gol di 2013 dan lawannya siapa aja, skornya berapa. Formatnya ini, tunggu hadiahnya. Dan yang dari Awi, pertanyaannya adalah sebutkan best 11 pilihan Loco selama membela Arema. Kita akan ngobrol lagi setelah yang berikut ini. Kembali lagi di Jebret Talk Special Eloko Series, ngobrol tentang Loco di Arema. Tadi lupa Loco, pelatihnya siapa? 11 pemain udah, pelatihnya siapa? Erlo Gonzalez. Kamu aja belum mau ngelatih. Gimana? Mikir dia pemirsa. Ya susah karena semua pelatih bagus. Iya tahu, tapi yang paling kamu yang paling pilihan kamu yang mana? Pepe Guardiola. Pep Guardiola. Ya, Guardiola. Enggak enak sama waktu itu pelatih semua bagus-bagus. Ya, semua. lu pemain kamu mau udah pilih. Coach RD. Oke, Coach RD. Oke, Coach RD. Nggak terpaksa kan kamu? Enggak. Oh enggak. Coach RD ya? Enggak, Coach RD. Karena kita punya banyak waktu itu juga. Ada almarhum Once. Ya. Tapi kamu emang tadi kan udah cerita, kamu cocok sama Coach RD kalem gitu kan. Iya kan ini. Kamu kan habis itu top skor. Tapi berita banyak. Loco masih belum menandatangani kontrak. Loco masih belum diperpanjang. Bahkan Mbak Eva juga ada di media mengatakan Ya itu mungkin, ya itu mungkin ribu untuk masyarakat, Ya. untuk soporte. Ya. Tapi untuk saya, de profesi saya pemain biasa. betul. Nah itu sebenarnya kenapa dulu sampai panjang gitu, sampai lama, kenapa? Ya mungkin panjang karena saya lama di sana dan mereka cinta saya dan saya bikin chat terbaik untuk Arema. Ya mungkin waktu itu mungkin pelatih nggak mau. Oke. Karena itu kita bukan karena nilai kontrak, nggak bukan. karena Saya kamu tidak ada di skema. Ya saya alhamdulillah tentang kontrak nggak pernah masalah de
dimanapun sama semua tim nggak ada masalah sama tentang kontra. Itu nanti kedua penting seperti yang kita bilang, penting percaya sama pemain. Itu nanti. Tapi kita juga untuk saya mungkin untuk orang di sepak bola Indonesia atau pemain mungkin itu seperti hat baru ya, seperti misalnya kalau datang pelatih dan nggak mau sama pemain seperti apa? Oh iya ngerti. Pokoknya dia belum yakin kan sama kamu kan? Ya mungkin mereka pikir untuk saya baru, tapi Iya, itu betul. saya sudah belajar semua di Uruguay. Oke. Seperti itu caranya, seperti itu. Betul. Kita datang pelatih dan nggak mau. Nggak mau. Dia udah punya ini sendiri. Ya. Punya rencana sendiri. Ya, atau mungkin sudah biasa pelatih. Semua masing-masing pelatih pasti punya pemain sendiri, punya dia. Betul. Tahu? Dia udah ada dalam skemanya. Iya, misalnya saya nanti pelatih di sini, saya mau bawa ini. Iya. Tapi itu untuk saya biasa tahu. Iya biasa. Biasa. Jadi tapi kamu 2017 masih akhirnya lanjut kan? Ya saya lanjut sampai 2017 ya. Iya kan, baru habis itu. Baru 2018 nggak Iya, masuk. baru 2018. Karena waktu itu pelatih, dia sudah pemain punya dia tahu. Tapi itu saya santai saya. Oke. Tapi 2017 itu kamu nggak terlalu banyak golnya. Karena itu, pikiran itu. Bukan karena pikir, tapi saya sudah merasa di dalam tahu. Ngerti. Kita seperti nggak nyaman. Udah nggak nyaman. Ya nggak nyaman karena nggak profesional. Karena Loko orang yang pengen nyaman kerja, dipercaya, maka kamu akan bisa. Atau misalnya kalau si ada pemain mungkin kurang bagus, pelatih harus datang dibicara. Punya masalah apa? Bukan diajak ngomong. harus tanya, harus komunikasi. Ya. Bukan karena nggak cetak gol, seperti kita dibuang nggak bicara lagi, tahu? Iya. Itu nggak bagus. Dan- Mungkin untuk mereka pikir bagus, tapi untuk orang mengerti tahu sepak bola Nggak bagus. Dan Aremania dan Aremanita juga kan selalu bersabar dan percaya setiap Ya mereka. sama kamu. Bahkan sekarang setelah kamu pergi, saya lihat masih banyak yang berkomunikasi sama kamu misalnya di Instagram, Ya, di mana. benar. Dan mereka melihat setelah itu ada pemain-pemain lain yang menggantikan di depan, masih belum dianggap mereka seperti kamu yang bisa bukan cuma cetak gol tapi mengambil hatinya supporter. Ya, karena itu Itu benar ya? Benar, karena itu saya bilang waktu di awal. Terima kasih banyak untuk Aremania dan Aremanita. Aremanita untuk 5 tahun saya Arema support dan percaya sama saya. Dan itu yang akhirnya sampai sekarang pun kamu masih dicintai dan kamu ke Malang juga sampai sekarang masih di. Karena mungkin ada berapa orang masih percaya, tapi masalah orang di belakang tahu. Maksudnya? Kayak pasti banyak gosip-gosip. Oh, yang belum tentu benar. Iya. Ngomongin kamu. Ya itu. Oh, tapi kalau saya nggak pernah begitu loh, Loko. Iya kan, saya itu orangnya terbuka aja. Nah, jadi itu ceritanya sampai akhirnya kamu pindah karena kamu tidak ada dalam skema. Nah, tapi banyak cerita-cerita lain nih yang kita ternyata durasinya juga waktunya tidak memungkinkan. Tapi ada satu pertanyaan, waktu itu sempet diajak kamu nyalon juga ya? Wakil bupati ya? Ya tapi itu waktu saya masih Arema saya. Iya maksudnya. Bukan ke waktu saya keluar enggak. Iya, waktu di Arema. Ya untuk jadi wakil Bupati kan? Bupati. Itu dia gimana? datang ke rumah semua. Terus? Enggak, tapi waktu itu saya nggak bisa karena saya masih ada kontrak sama Arema ya. Nggak bisa ikut. Dan kalau saya ikut politik nggak bisa main lagi. Harus total. Ya harus. Dan kedua, waktu itu saya harus lawan presiden Arema. Nggak mungkin saya. Yang presiden Arema bupatinya. Ya bupatinya. Nggak mungkin saya bisa lawan dia. Gitu. Waktu itu akhirnya kamu nggak ambil ya? Nggak ambil. Kalau kamu sekarang diminta lagi bukan buat jadi pemain Arema tapi buat wakil bupati, kamu mau kalau sekarang? Nggak. Nggak juga? Nggak, kalau minta jadi pemain Arema ya. Tapi untuk bupati nggak. Ini dalam loh.
Kalau jadi pemain Arema, iya. Tapi kalau jadi bupati enggak. Kamu masih cinta sama Arema ya? Saya 5 tahun banyak punya apa? Punya apa? Kenangan. Ya, Memori. Ya, memori. Kamu tinggal di sana juga lebih dekat dari Surabaya ya? Ya, dari Surabaya. Tapi walaupun rumah saya Surabaya, saya nggak pulang. Saya tetap Iya. di Malang terus. Tapi kalau yang nawarin Surabaya kamu mau? Itu kan lebih di rumah lagi. Ya, mungkin kita lihat ya, siapa lihat sepak bola. Kita tahu que sekarang de Manchester City, Agüero nggak ada lagi. Ya. Siapa tahu mungkin Guardiola kasih komunikasi, saya langsung ke sana. Untung tadi Mbak Eva nggak ada. Kalau ada pasti nanti. Jadi profesional aja kan? Nggak harus profesional. Profesional kan? Walaupun kita tahu Surabaya sama Malang mungkin ada sejarah. ya atmosfera Supporter. teater ya, tapi kita harus profesional. Ya soalnya kan emang pas rumah di situ kan. Ya. Berarti kan siapa tahu Surabaya ngajak kan. Ya, tapi walaupun dulu saya ketemu sama Bonek. Mereka luar biasa. Hormat. Kita harus seperti tadi sama Arafi, angkat Angkat topi. topi. Saya sama Istri jalan. Saya ketemu sama semua dan satu acara radio. Radio. Apa radio namanya? Susana. Radio Susana. Ya, mereka diundang. Saya datang dan semua Bonek soporte Persebaya, tapi mereka luar biasa. Oke, berarti ini masalah profesional aja. Ya. Berarti kamu udah di Arema, ya kalau Persebaya profesional. Itu mungkin mereka cuman di dalam lapangan waktu mereka betul, main, tapi di luar mereka bagus. Angkat topi. Ya. Persib sudah, cuman ke Jakarta belum jadi. Kalau Jakarta? Apa? Kalau Jakarta? Saya sekarang tinggal di Jakarta. Sekarang tinggal di Jakarta. Dulu kan ada cerita kan kota yang macet itu nggak jadi. Akhirnya ke Kediri. Apa nggak pengen cita-cita Jakarta gitu? Nggak tahu. Nggak Mungkin tahu ya. anak saya, siapa tahu. Oh iya makanya bisa jadi ya. Ya soalnya kan Jakarta, Surabaya malah itu yang belum kan. Ya. Iya. Oke. Jawabannya udah. Iya. Udah kalau begitu seru kan obrolan kita dengan Loko di kisahnya bersama Arema. Karena kalau kita kulik 5 tahun semua nggak cukup. Ada di buku. Ya pasti ada banyak untuk bicara. Nanti ada di Tapi buku. karena rencana saya sudah dulu. Kalau kita bicara ya jujur ya. Saya waktu itu saya mau pensiun dari Arema ya. Oke. Tapi seperti tadi saya bilang, kadang-kadang ada orang suka cari sensasi tahu. Dan tidak jujur sama masyarakat tahu. Jadinya kamu malah jadi victim, jadi Ya, korban. siapa harus korban waktu itu saya harus sangka Koper. dan pindah tereliminasi. ke Surabaya. Pindahnya Tapi untuk saya baik-baik. Baik dong. Ya, untuk saya baik-baik karena ini profesi saya tahu. Ya. Tapi kalau orang nggak tahu profesi pasti. Tapi kamu kan Susah. bilang tadinya mau pensiun di Arema. Ya. Betul kan? Ya. Tadinya mau pensiun di Arema. Tapi itu berarti masih lama. Kan kamu pensiun masih 50-an. Ya masih punya waktu. Pak Iwan masih punya waktu kalau mau. Oke, kita udah seru lagi. Jadi kita akhiri saja Jebret Karena Talks. mereka mau saya datang ke sana untuk jadi pelatih tapi enggak. Saya mau masih mau main. Wakil bupati? Saya mau Wakil masih bupati enggak? buktikan sama mereka sama Aremania dan Aremaita que el loco masih bisa. Masih bisa. Wakil bupati enggak? Enggak. Pelatih enggak? Enggak. Main iya. Main. Loko. Sekian El Loko special series di Jebret Talks spesial bersama dengan Awi, bukan air biasa. Obrolan kita seru sekali. Nantikan bukunya karena bukunya nanti akan bercerita lebih lengkap dan juga tentunya nantikan acara besar kita di hotel. Nanti kita akan informasikan waktunya, cerita tentang timnas dan juga cerita tentang keluarga. Kita akhiri dulu dan kita akan menuju terbang ke Madura, Sleman dan juga Yogyakarta. Sampai ketemu lagi.